Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tentunya masih dengan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kemudian kita masuk pada ucapan beliau. Berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa qad a'adallahu ta'ala ahla sunnati minat tahrifi wa takyifi wa tashbih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ahlu sunnah daripada tahrif, takyif dan tashbih. Tahrif itu memalingkan makna. Demikian pula takyif itu bertanya tentang bagaimana bentuknya. Adapun tashbih adalah menyerupakan Allah atau sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Dan ini adalah merupakan istilah-istilah ketika kita membicarakan pelajaran asma wa sifat. Ya, kata Syekh bahwa Al-Imam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga ahlu sunnah dari sikap yang demikian, yaitu dari tahrif, takyif dan tashbih. Wa manna alaihim bit-ta'rifi wa tafhim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada mereka dengan diberikan pengertian dan pemahaman. Pengertian dan pemahaman yang dalam terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, hatta salaku subulat tauhidi wa tanzih, sehingga mereka menempuh jalan tauhid dan tanzih. Wa tarakul qawla bit-ta'tili wa tashbih, dan mereka meninggalkan pemahaman ta'til. Ta'til yaitu mengosongkan atau meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa tashbih yaitu mereka meninggalkan
pemahaman ta'til dan tashbih dalam membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wattaba'u qaulallahi azza wa jal, sehingga mereka mengikuti firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah azza wa jalla berfirman bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mendengar lagi maha melihat. Naam, akhwan wa akhwat, pada ucapan Al-Imam As-Sabuni ini kita dapati bahwa beliau menerangkan kepada kita bagaimana perjalanan ahlu sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu madhabnya ahlu sunnah. Ahlu sunnah yakni orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nama ini mereka dibedakan dari ahlul bid'ah. Mereka dibedakan dari ahlul bid'ah. Dan ahlu sunnah itu mereka bersatu di atas pemahaman yang benar, bersatu di atas Alkitab dan sunnah. Sehingga biasanya kalau disebut ahlu sunnah pasti dibarengi dengan kalimat wal jamaah. Demikian pula ketika disebutkan ahlul bid'ah itu dibarengi dengan kata wal furqah. Ahlul bid'ah wal furqah, ini mereka berpecah belah. Nah, ahlul bid'ah itu selalu berpecah belah. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan apa? Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fatafarraqa bikum an sabilih, karena nanti engkau akan berpecah belah dari jalannya Allah azza wa jalla. Maka Mujahid mengatakan as-subul, jalan-jalan yang dimaksudkan di situ adalah al-bid'ah, berbagai macam kebid'ahan. Naam, Al-Imam As-Sabuni menjelaskan bahwa ahlu sunnati wal jamaah mempunyai madhab di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Madhab mereka itu adalah semata-mata karena Allah telah menjaga mereka, dan Allah memberikan kepada mereka karunia sehingga mereka menempuh jalan tersebut. Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena keahlian mereka, tidak, tapi karena Allah telah menjaga mereka dan memberikan kepada mereka karunia. Karena ya ikhwan, manusia di dalam segala perkara itu dia bergantung kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi kita untuk bergantung kepada Allah. Sampai Rasulullah itu memotivasi kita untuk meminta kepada Allah dalam hal-hal yang sepele dalam pandangan manusia. Minta apa? Minta garam kepada Allah, sepele. Minta apa? Tali sandal kepada Allah, sepele. Tali sandal itu besar gak bagi antum? Ya, sepele sekali. Tapi bukan nilai benda yang antum minta. Tapi ketika antum minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala sampai perkara yang sepele, itu menunjukkan bahwa ketergantungan anda dengan Allah azza wa jalla. Dan ini yang diinginkan, bukan hanya sekedar garam, bukan hanya sekedar tali sandal, tapi yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebergantungan anda dengan Allah Rabbuna jalla jalaluh. Naam.
Sehingga seseorang dia selalu menyandarkan dirinya kepada Allah dalam segala hal, sampai dalam perkara yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari ketersesatan. Karena selamat dari ketersesatan adalah merupakan nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam. Kenapa ya ikhwan? Berapa banyak orang yang Allah selamatkan mereka, Allah jadikan mereka sebagai seorang muslim, tetapi Allah tidak selamatkan mereka dari ketersesatan. Ada orang muslim tapi dia menyimpang, dia sesat. Ya. Tapi sungguh luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu muslim, lalu Allah selamatkan dia dari ketersesatan, yaitu Allah jadikan dia sebagai seorang ahlu sunnah, seseorang yang menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Dia menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita di dalam ayatnya, man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang mendurhakai rasulnya setelah jelas baginya penjelasan, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain daripada jalan orang-orang mukmin, jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi jalan mereka, yaitu apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dua ancaman besar, yaitu kami berikan dia leluasa, lezat, nikmat di atas penyimpangannya itu, sehingga semakin menyimpang semakin asik, lalu terakhirnya wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masirah, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali, kata Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah karunia. Al-Imam As-Sabuni menerangkan kepada kita bahwa jalan ahlu sunnah ini adalah jalan yang merupakan karunia Allah, dan jalan yang telah Allah jaga orang-orang itu sehingga mereka menempuh jalan itu. Kalaulah Allah tidak menjaga kita, maka tidak mungkin kita menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para ashabul hadis. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepada kita, maka kita tidak akan mampu memahami dengan pemahaman yang baik, terkhususnya di dalam bab yang mulia ini, yaitu bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian sehingga mereka menempuh jalan tauhid wa tanzih, jalan tauhid, jalan mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam bab ini. Tetapi ahlu sunnah menempuh jalan tauhid dalam semua perkara, baik dalam rububiyah Allah maupun uluhiyah Allah ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semuanya ahlu sunnah mentauhidkan Allah di situ. Ahlu sunnah mengatakan, meyakini bahwa tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa memberikan rizki kepada manusia selain daripada Allah. Ahlu sunnah meyakini bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan itu hanyalah Allah. Tidak ada satu makhluk pun selain Allah yang mampu melakukan itu. Dalam rububiyah Allah, mereka mentauhidkan Allah. Dalam uluhiyah Allah demikian pula ahlu sunnah meyakini bahwa hanya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang beristiwa di arasy. Ahlu sunnah mentauhidkan Allah di situ. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian ahlu sunnah mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya dalam pandangan ahlu sunnah, dalam madhab ahlu sunnah ashabul hadis, bahwa Allah itu esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai nama dan sifat itu yang sesuai dengan Allah. Artinya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk.
Allah esa di situ. Nah, dan jalan itulah yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah. Mereka meninggalkan pendapatnya Mu'attilah, mereka meninggalkan pendapatnya Musyabbihah. Kenapa? Karena kita sudah jelaskan kemarin bagaimana Mu'attilah, madhab Mu'attilah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan bagaimana madhabnya Musyabbihah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Maka sebelum kita lanjutkan dari sini, dari ucapan Al-Imam As-Sabuni ini ada kesimpulan ya, ada satu kesimpulan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam nama-nama Allah Azza wa Jal itu mereka menetapkannya, tetapi mereka jauh daripada sikap apa? Madhabnya Mu'attilah, madhabnya Musyabbihah. Mereka menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, namun mereka jauh daripada madhabnya Mu'attilah dan Musyabbihah. Kemudian beliau rahimana wa rahimahullah berkata, wa kama warada al-Qur'anu bi dzikril yadaini fi qawlihi lima khalaqatu biyadayya. Sebagaimana Al-Quran memberikan keterangan dengan menyebutkan kedua tangan Allah dalam firman-Nya. Lima khalaqatu biyadayya, yaitu dalam firman Allah, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Ya, di sini sisi pendalilannya Allah menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai kedua tangan, khalaqatu biyadayya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka, Allah memberikan nafkah, rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, kaifa yasha, sebagaimanapun Allah kehendaki. Sisi pendalilannya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadahu, kedua tangannya. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu apa? Terbelenggu. Maka ya ikhwan, akidah yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan merupakan akidahnya para nabi, para rasul, akidahnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bahkan mereka tidak mengingkari sifat Allah yang namanya tangan, sehingga mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah apa? Terbelenggu. Iya. Yahudi mengingkarinya apa tidak? Tidak mengingkari. Hatta Yahudi ya ikhwan, Yahudi tidak mengingkari bahwa Allah itu mempunyai tangan. Dan mereka mengatakan apa? Yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah bantah mereka. Allah bantah mereka. Sehingga Allah mengatakan kepada kita bahwasanya bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Kedua tangan Allah itu selalu terbuka, dan Allah memberikan karunia bagaimanapun Allah kehendaki. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kata al-Imam, waradatil akhbaru sihahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yad. Ya, di sini ada pembahasan, nanti kita sebutkan. Dan juga sebagaimana hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita bi dzikril yad, dengan menyebutkan tangan bagi Allah. Ka khabari muhajjati Musa Adam, sebagaimana dalam hadis tentang Musa mendebati Adam. Musa berdebat dengan Adam alaihi wassalatu wassalam. Musa berdebat dengan Nabi Allah
Adam alaihi salatu wassalam. Wa qawlihi lahu, yaitu ketika Musa berkata kepada Adam alaihi salatu wassalam, khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya, wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah membuat malaikat itu sujud kepada engkau. Pertanyaannya, Nabi Allah Adam meyakini bahwa Allah punya tangan enggak? Hah? Punya. Dari mana? Ketika Nabi Allah Musa meyakini bahwa Allah mempunyai tangan enggak? Yakin. Dari mana? Ketika Musa berdebat dengan Adam alaihi wassalatu wassalam, itu Nabi Allah Musa katakan kepada Adam bahwa khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Nabi Musa yakin enggak? Yakin. Iya. Nah, keyakinan ini ada di dalam Taurat. Keyakinan ini ada di dalam Taurat karena Musa alaihi salatu wassalam membawa ajaran apa? Taurat. Kemudian datang belakangan orang-orang yang kemudian dia menafikan, dia membantah, dia tidak meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat. Bahkan dia mengingkari sifat tangan bagi Allah. Bahkan maka ini menunjukkan bahwa ketersesatan orang ini jauh lebih parah daripada apa? Taurat. Iya. Jauh bahkan lebih parah daripada Yahudi. Di mana Yahudi saja menetapkan bahwa Allah itu mempunyai tangan. Iya. Naam. Ikhwan, wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aj'alu salihah dzurriyyati man khalaqatuhu biyadayya kaman qultu lahu kun fakana. Nah, ini juga hadis nanti kita sebutkan ya. Memang hadis ini ada perdebatan para ulama dalam mengkritik sanadnya. Itu apa? La aj'alu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, la aj'alu salihah dzurriyyati man khalaqatuhu biyadayya kaman qultu lahu kun fakana. Aku tidak akan menjadikan ya orang yang lebih saleh daripada anak cucu dari orang yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, kaman qultu lahu, sebagaimana kepada orang yang aku berkata kepadanya kun fakana, jadi makalah jadilah dia. Ini tentang apa? Tentang malaikat ya. Yaitu ketika apa namanya? Malaikat itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia katakan bahwa apa namanya? Ya Allah, Engkau telah menciptakan Adam dengan tanganmu, kemudian Engkau telah memberikan kepada mereka kenikmatan demikian dan demikian. Engkau telah menghiasi pula surga kepada dunia itu kepada mereka dan seterusnya, maka biarkanlah akhirat untuk kami, surga untuk kami. Ya, permintaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini dalam hadis, la aj'alu salihah dzurriyyati man khalaqtuhu biyadayya kaman qultu lahu kun fakana. Ya, aku tidak akan ciptakan jadikan yang lebih baik daripada anak cucu yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Ya, jadi bahwa dari nas ini dan nas-nas yang semisal dengan ini, para ulama berselisih pendapat antara malaikat dan manusia itu siapa yang lebih mulia. Iya, siapa yang lebih mulia? Ya, antara malaikat dan para nabi dan para ulama, orang-orang saleh, mana yang lebih mulia? Nah, ini syahidnya, pendalilannya bahwa Allah tidak akan menciptakan yang lebih baik daripada anak cucu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Anak cucu dari makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan itu siapa yang Allah ciptakan dengan kedua tangan?
Manusia. Kalau Allah ciptakan malaikat dengan apa? Kun fakana. Allah firmankan jadilah, maka jadilah malaikat. Di sini menjadi pendalilan ya. Nah, baik. Tapi itu bukan bahasan kita. Ya, anak-anak ingin bahaskan di sini adalah apa yang menjadi sisi pendalilan bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Allah menetapkan itu. Kemudian kata Imam As-Sabuni, kita bacakan lagi satu hadis baru nanti kita jelaskan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul firdausa biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Allah menciptakan surga Firdaus dengan apa? Tangannya. Nas-nas ini semua menetapkan bagi Allah bahwa Allah itu mempunyai apa ya, ikhwan? Mempunyai tangan. Baik. Kita lihat di sini yang paling apa namanya? Mendasar bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam nas, yaitu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, menetapkan bagi kita, kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, maka kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk apa ya, kawan? Untuk menjelaskan kepada umat ini perkara agama sedetail-detailnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fungsi Rasulullah itu di dalam ayatnya. Banyak ayat, di antaranya surat An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Wa anzalna, dan sungguh kami telah menurunkan ilaika dzikra, kepada engkau ad-dzikra, Al-Qur'an. Untuk apa? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang dijelaskan kepada mereka. Nabi itu Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi untuk apa? Untuk Nabi jelaskan kepada manusia perkara-perkara yang mesti dan harus dijelaskan kepada manusia, untuk kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah tersisa satu perkara dalam agama ini yang mendekatkan manusia ke surga maupun menjauhkan manusia dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Rasulullah menetapkan bahwa beliau menjelaskan seluruh perkara yang mendekatkan manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari neraka, sebagai satu bentuk kewajiban, sikap amanah yang Allah embankan kepada Rasul, yaitu wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Kami menurunkan kepada engkau Al-Quran supaya engkau jelaskan kepada manusia apa-apa yang harus engkau jelaskan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berpikir. Pertanyaannya, ketika Allah mengatakan dalam ayatnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Lalu dalam ayat lain Allah mengatakan lima khalaqatu biyadayya, kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Lalu Rasulullah diam di situ. Apakah Rasulullah tidak menjelaskan kepada kita bahwa ini bukan dimaksudkan dengan tangan tetapi rahmat? Paham gak? Paham maksud saya gak? Padahal fungsi Rasulullah untuk apa? Menjelaskan. Ketika Allah menjelaskan bahwa kedua tangan Allah terbuka, Allah juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dengan kedua tangannya. Lalu Rasulullah membaca ayat itu dan menyampaikan ayat itu kepada kita, tapi Rasulullah diam, tidak menjelaskan kepada kita bentuknya, dan tidak menjelaskan kepada kita maksudnya ini bukan tangan sebagaimana yang kalian pahami, tetapi maksudnya rahmat adalah, atau maksudnya kudrah, kekuatan, kemampuan. Rasulullah tidak menjelaskan itu kepada kita. Berarti seandainya pemahaman terhadap lafaz ini adalah rahmat atau kudrah, lalu Rasulullah tidak jelaskan, itu berarti secara langsung kita telah menuduh Rasulullah menyembunyikan perkara yang harus Rasulullah jelaskan kepada umat.
Paham gak ya ikhwan? Iya kan? Kenapa? Karena Allah perintahkan Rasulullah untuk menjelaskan kepada umat. Tapi kok di sini Rasulullah nggak jelaskan? Berarti ada asumsi bahwa Rasulullah berkhianat. Waliyadzubillah, tidak mungkin. Paham ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian di situ menjadi syahid bagi kita. Menjadi apa? Sisi pendalilan ya ikhwan. Adapun hadis tentang apa namanya? Perdebatan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizana wa hafizahullah, di dalam syarah beliau terhadap akidah salaf wa ashabil hadis ini, beliau juga mengisyaratkan kedhaifan hadis ini. Beliau mengisyaratkan tentang apa? Kedhaifan hadis ini. Tetapi ikhwan, hadis apa namanya? Afan. Hadis tentang perdebatan Musa dengan Adam alaihi salatu wassalam adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Nah, hadis yang sahih. Afan. Adapun hadis yang menjadi perdebatan di antara para ulama adalah hadis berikutnya. Itu hadis apa tadi di situ? Ya, la aj'alu salihah dzurriyyati man khalaqtuhu biyadayya kaman qultu lahu kun fakana. Ya itu hadis itu. Ya. Nah, hadis tersebut. Nah, hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Rabi dalam syarahnya ini juga beliau mengisyaratkan tentang kedhaifannya. Al-Alama Albani rahimahullah juga mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Namun ketika kita melihat hadis ini ikhwan, kalau disandarkan kepada Nabi memang dia dhaif karena dia punya beberapa jalan periwayatan dan dia diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Umar juga, tetapi semuanya tidak luput dari kedhaifan. Semuanya tidak luput dari kedhaifan. Sehingga kalau disandarkan kepada Nabi maka ini hadis yang dhaif. Tapi kalau dikatakan bahwa ini adalah ucapan sahabat maka sahih. Datang dalam keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa ini adalah ucapan Abdullah bin Amr. Ini ucapan Abdullah bin Amr. Ada yang mengatakan juga ini ucapan Abdullah bin Umar. Jadi dua-dua kalau disandarkan kepada ucapan sahabat maka ini sahih. Kalau disandarkan kepada Nabi maka dia dhaif. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Sebab itu Al-Alama Albani mendhaifkan hadis ini, disandarkan kepada Nabi. Kalau di Ibnu Taimiyah menyandarkan ucapan ini kepada sahabat itu sahih. Dia mauquf. Dia apa? Mauquf. Mauquf itu apa ya, ikhwan? Hadis yang terputus di sahabat, atau dengan kata lain dia merupakan pendapat sahabat. Nah, baik. Kemudian begitu juga apa? Khalaqallahul firdausa biyadihi. Allah menciptakan surga Firdaus dengan tangannya Allah Azza wa Jalla. Hadis ini apa diperselisihkan juga. Tetapi kalau datang dalam lafaz ini adalah dia mursal. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Abdullah bin Harith. Dan Al-Imam Al-Baihaqi menganggap hadis ini mursal. Cacat karena mursal. Nah, namun ada hadis lain yang menjadi syahid. Ada hadis lain yang menjadi syahid, yaitu hadis yang ketika Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah tentang penduduk surga yang paling rendah tempatnya.
yaitu orang yang terakhir keluar dari surga ya. Orang yang terakhir masuk surga ya. Nah, yaitu orang yang terakhir keluar dari neraka ya. Hitam pekat, dibuang ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, kemudian ya dihadapkan ke surga dan seterusnya sampai dia terakhir yang paling masuk surga. Kemudian Musa bertanya lagi, kalau begitu ya, singkatnya kalau begitu siapa yang paling tinggi kedudukannya ya di surga itu? Lalu dijelaskan paling tinggi kedudukannya di surga adalah apa? Orang yang apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina aradtu garastu karamatahum biyadiyah. Yaitu apa? Mereka yang aku ciptakan tempat mereka di surga itu dengan kedua tanganku. Di surga dengan kedua apa? Tanganku. Tempat mereka di surga diciptakan oleh Allah dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di situ menjadi syahid bahwa ya, kalau seandainya kita tidak mengatakan bahwa Allah itu menciptakan Firdaus dengan tangan Allah, tetapi Allah menciptakan tempat bagi orang-orang yang apa? Mendapatkan posisi paling tertinggi di surga itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi asyahid adalah di situ adanya penyebutan tangan Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Muslim. Naam. Baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham ya? Baik. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala, dan insyaallah pertemuan berikut kita selesaikan bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, baru kita masuk pada bab yang berikut, yaitu bab tentang Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Jadi satu bab itu Al-Imam As-Sabuni menyebutkan banyak sekali masalah dan kaidah-kaidah kalau kita jelaskan ya. Nah, beliau memulai dengan bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti bab berikutnya beliau menyebutkan sebahagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, nanti insyaallah taala kita jelaskan tentang sebahagian nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Ya, sampai pada apa yang ana jelaskan pada mukaddimah, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak ada terbatas jumlahnya. Nah, kita sebutkan beberapa hadis pada babnya insyaallah taala. Baik. Sebelum ana tutup, ana ingin sampaikan kepada antum bab ini, untuk pelajaran ini antum bisa ikuti ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa atau masih ada yang iskal, ya nah harapkan itu bisa nulis pertanyaannya, insyaallah disampaikan pada hari Ahad ya. Nah, jangan sampai antum melewati pelajaran dalam keadaan tetap bingung ya, nanti antum masuk di dalam bangunan tidak tahu jalan keluar ya, masuk dalam bangunan nggak tahu jalan keluar, bahaya ya. Nah, lalu apa ya kawan? Di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah ini ada perkara paling agung yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu, yaitu apa? Perdebatan. Menghindari perdebatan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan suka debat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita tidak mengenal ya metode yang demikian dari kalangan para salaf. Kita tidak mengenal itu. Kalangan para salaf menyampaikan dalil dan membantah, menyampaikan kekurangan pendapat yang menyimpang, sudah khalas, selesai. Tidak ada perdebatan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kita tidak boleh berdebat dalam sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Karena Allah tidak memberikan kita pengetahuan detail tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, Allah tidak memberikan kita pengetahuan tentang itu, melainkan Allah sebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sudah sampai di situ. Hatta Nabi saja yang fungsinya untuk menjelaskan itu, Nabi tidak masuk untuk menjelaskan bagaimana sedetailnya nama dan sifat Allah. Nabi menyampaikan kepada kita nas, ya sudah khalas, sampai di situ. Maka anak katakan lagi bahwa ruang ini bukan ruang perdebatan. Hindari perdebatan dalam ruang yang seperti ini. Kenapa ya kawan? Karena Maturidiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah selalu mengajak ahlul hadis untuk berdebat dalam bidang ini dari zaman dahulu kala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tetapi para ulama sudah punya metode. Al-Imam Ahmad sudah tahu bahwa Maturidiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Musyabbihah,
Mu'attilah, mereka akan mengajak ahlul hadis untuk berdebat dalam bidang ini. Sehingga di dalam Ushulus Sunnah Imam Ahmad itu beliau sudah menyebutkan bab dilarang berdebat dalam persoalan ini. Imam Al-Barbahari juga sudah tahu. Maka Imam Al-Barbahari mengatakan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak usah bertanya kaifa walima, bagaimana dan kenapa, sudah tidak usah. Mereka sudah tahu enggak? Sudah tahu. Antum baru lahir kemarin, jangan berdebat. Ulama dulu kala sudah tahu dan ulama sudah bilang jangan, gitu. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Ilahuna ikhwan naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.